Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'in wa ala ridunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Operasional, Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE, serta teman-teman yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran di mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kemampuan dalam menjelaskan pengawasan produksi. Saya Mustafa selaku moderator sekaligus penyampaian pemateri pertama, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Lisa Salsabila dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Ewelia Afrida. Baik, langsung saja saya jelaskan, yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah pemanutan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan memerlukan informasi, mempengaruhi atau menggerakkan. Pengawasan diperlukan dalam mengembangkan suatu usaha. Pengawasan yang baik dapat membantu menjaga kualitas produk yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Pengawasan dalam perusahaan dilakukan baik jika tidak terjadi masalah selama proses produksi berlangsung. Pengawasan yang ideal yaitu menunjukkan kesalahan kepada karyawan dengan cara yang sebaik-baiknya, memberikan nasihat dan petunjuk bahwa cara kerja yang teliti, rapi dan efektif dapat membawa manusia ke arah kemajuan yang diharapkan. Pada setiap perusahaan melakukan pengawasan dari pihak manajer. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer sebagai suatu usaha untuk membandingkan apakah yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan antara tidak. Hal ini berarti juga menunjukkan pengawasan merupakan tindakan atau kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rancangan yang ditetapkan atau hasil kerja yang dihendaki. Nah, itulah yang dimaksudkan pengawasan. Yang selanjutnya itu ada pengawasan produksi. Pengawasan produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinasi aktivitas pekerja atau pengelola atau waktu penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Sebenarnya pengawasan produksi juga merupakan suatu sistem jaringan menyalurkan dari suatu pabrik yang pengawasan jalannya proses produksi agar barang-barang yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengawasan produksi tentu juga berpengaruh kepada kualitas produksi yang dihasilkan oleh pengusaha. Untuk mengetahui pengawasan produksi yang efektif harus sesuai dengan akurat, tetap waktu, objektif, menyalurkan terputusnya pada titik pengusaha strategis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa Salsabila. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang YNC, peran pengawasan. Peran pengawasan dalam meningkatkan kualitas produksi di perusahaan yaitu dapat membantu pelaksanaan proses produksi agar lebih efisien dan lancar dengan biaya minimum dan sesuai waktu yang telah ditargetkan. Nah, secara umum ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diperlakukannya pengawasan pada suatu perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama, pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan telah direncanakan. Yang kedua, pengawasan itu juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara karyawan dan pimpinan. Yang keempat,
Pengawasan yang baik memiliki peran dalam mengembangkan keyakinan pada stakeholder pada organisasi. Selanjutnya yang D, tipe-tipe pengawasan. Nah, secara konsep pengawasan tersebut memiliki banyak tipe. Salah satunya yang pertama adalah pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan konkurens adalah proses di mana suatu aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan umpan balik ini juga dikenal sebagai past action controls atau mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Saya akan menjelaskan pengawasan dari segi keuangan. Yang pertama ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memiliki tujuan lebih spesifik, yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, memiliki kinerja bisnis pada tahun berjalan. Ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. Keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. Selanjutnya yang kedua ada manajemen kas. Pada dasarnya, manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai, artinya tidak terlalu banyak namun tidak terlalu juga sedikit. Kas adalah salah satu bentuk aktiva yang liquid yang di dalamnya bisa digunakan segera mungkin agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari perusahaan terkait. Selanjutnya ada pengelolaan biaya. Dalam menjalankan bisnis, suatu perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana strategi bisnis serta pemasarannya, tetapi juga harus memikirkan bagaimana cara mengelola dan mengendalikan biaya-biaya. Biaya-biaya operasional perusahaan jika mengalami kebocoran, apalagi bocornya halus alias kecil-kecil, maka perusahaan tersebut dalam kondisi kurang sehat walaupun dari sisi pendapatan terus meningkat. Untuk melakukan pengendalian biaya di dalam perusahaan tergantung besar kecilnya perusahaan tersebut dan telah berkembang melalui 5 tahapan, yaitu pertama, pengendalian dengan pengawasan fisik. Dalam perusahaan kecil, biasanya pemimpin sekaligus pemilik perusahaan melakukan perencanaan atau pengendalian terhadap pelaksana rencana dilakukan secara langsung oleh pemimpin perusahaan. Kedua, ada pengendalian biaya dengan menggunakan akuntansi historis. Jika perusahaan berkembang, maka pimpinan perusahaan tidak lagi dapat mengamati secara fisik, tetapi memerlukan catatan historis untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya dari periode ke periode. Yang ketiga, ada pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran statis dan biaya standar. Jika perusahaan semakin berkembang, pimpinan perusahaan tidak lagi menghadapi masalah bagaimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dengan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, tetapi bagaimana pelaksanaannya pada tahun berjalan jika dibandingkan dengan seharusnya dilakukan pada tahun tersebut. Yang keempat adalah pengendalian dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Dalam kenyataannya, kapasitas yang direalisasikan seringkali menyimpang dari kapasitas yang direncanakan. Maka perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan kemudian diperbaiki dengan mengembangkan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Yang kelima ada pengendalian biaya dengan pembuatan pusat-pusat pertanggungjawaban dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Dalam perusahaan, kegiatannya telah dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban. Perencanaan pengendalian kegiatan perusahaan dilaksanakan dengan mengembangkan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam pengawasan. Yang pertama, kurangnya informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan cap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Yang kedua, ada bidang tanggung jawab kurang jelas yang dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Selanjutnya ada penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal-hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Selanjutnya meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang terakhir ada jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.